Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman, dapat lagi 50.000. Sini akan rusak, dan ketika ekosistem rusak, otomatis habitat bagi satwa-satwa liar akan terganggu. Satwa akan mencari habitat baru sebagai rumah baru mereka yang nyaman dan layak. Salah satunya saya akan mengunjungi sebuah sungai yang saat ini sudah tercemar oleh limbah pabrik dan limbah industri rumah tangga. Udah, yuk kita harus jalan. Saat ini, pencemaran terhadap lingkungan terjadi di mana-mana. Dengan laju yang sangat cepat, pencemaran nyaris menyentuh semua kehidupan alam, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan-hewan di sekelilingnya. Saat saya memijakan kaki di perahu ini, air sungai ini tercium agak bau. Pak, ini limbah ya Pak ya? Limbah pabrik mana sih? Oh, pabrik dari sana. Agar dapat hidup dengan baik, manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia mengembangkan teknologi. Sayangnya, efek dari teknologi tidak terlalu dipikirkan, yaitu timbulnya pencemaran. Sebenarnya sungai ini bisa dibilang masih jauh dari wilayah perkotaan. Hanya saja air di sini kualitasnya sangat buruk ya. Masih banyak sekali pohon rindang atau pohon-pohon rimbun di kanan kiri sungai ini. Cuma airnya menjadi bau karena banyak industri pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke sungai ini. Sayang sekali. Saya sendiri ragu bisa menemukan kehidupan di sini. Tapi saya rasa jangan terkecoh oleh keheningan yang ada di sekitar sini karena pasti ada kehidupan juga di sekitar sini. Sungai yang sebenarnya merupakan habitat beragam jenis satwa liar, kini menjadi kota tanpa penghuni. Bau menyengat berasal dari air ini, dan ketika sungai ini banjir, kat dulu bang, ada anak burung bang. Bang, putar deh bang. Bang, mundur deh. Putar. Bau menyengat berasal dari air ini, dan ketika sungai ini banjir, lihat ada sesuatu yang bergerak di situ tuh, di pohon bambu itu. Sepertinya itu adalah sejenis unggas yang masih bisa bertahan hidup di sekitar sini. Iya, terus.
Ini tercemar akibat pembuangan limbah industri, pabrik, dan rumah tangga. Hemotoksin dan neurotoksin. Oh, ternyata benar. Tadi saya sempat melihat ada burung yang hidup di sekitar sini. Dan kobra ini mungkin memburu burung yang masih bisa hidup di sekitar aliran sungai Ciherang ini. Selain memakan burung, ular ini juga bisa memakan katak. Selain makan burung, ular ini juga bisa makan katak ataupun tikus. Menghadapi ular kobra harus sangat hati-hati karena ular kobra merupakan ular yang sangat agresif. Selain itu, ular ini adalah ular yang cukup memiliki racun yang sangat mematikan. Jika ular ini sudah membentuk posisi siaga seperti ini artinya sudah sangat marah dan ular ini sangat tidak mau diganggu. Jika terkena gigitannya, maka korban akan merasa berkeringat dingin, detak jantung melemah, pernapasan bertambah cepat, dan kesadaran melemah. Selain dikenal dengan nama ular kobra, ular ini disebut juga ular sendok atau ular tedung. Karena hood yang ada di lehernya itu, ular ini diberi nama ular sendok. Karena ketika ia marah dan merasa terancam, ia akan membentukkan lehernya itu seperti sendok seperti itu. Kobra dinilai merupakan salah satu reptil tercerdas di kelasnya. Satwa yang satu ini sangat sensitif terhadap gerakan. Lihat. Ketika melihat gerakan, ular ini akan sangat sensitif terhadap gerakan. Di India, ular kobra diyakini dapat menari dan dapat mendengarkan musik. Tapi sebetulnya karena sensitif dan sifat agresifnya itu. Jadi ular ini ketika ada gerakan seperti ini, ular ini tidak akan fokus ke musik. Sebenarnya ular ini malah lebih fokus ke gerakan yang dilakukan oleh sang pawang. Nih. Awal yang baik, saya masih bisa menemukan kobra Jawa di hutan bambu yang merupakan habitat aslinya. Tapi kemana ular-ular besarnya? Saya dari tadi tidak melihat biawak, ular besar, ataupun burung-burung besar yang hidup di sekitar sini. Hanya ular ini aja yang kayaknya tersisa di sini. Kayaknya saya akan berjalan menuju ke arah perkampungan di sana. Saya mau lihat apakah semua satwa yang ada di sini bermigrasi untuk pindah lokasi ke tempat lain. Saya akan buktikan itu. Yuk. Ikuti terus Panji ya.
masih ada reptil lainnya yang dapat ditemukan dan masih bertahan hidup di tengah ancaman pencemaran lingkungan. Wah, seekor anak ular piton reticulatus mencoba untuk bertahan hidup. Ular kerap mengeluarkan lidah untuk mendeteksi sekitarnya. Ya, ternyata nggak cuman ular kobra yang bisa saya temuin. Lihat itu rumput yang gerak itu tuh, lihat. Itu rumput yang gerak-gerak tuh. Ada seekor ular piton atau sanca kembang lagi jalan-jalan di sini. Nah, lihat ini. Dapat. Lidah menjadi alat penciuman yang dibantu dengan organ Jacobson. Lidah juga menjadi alat penunjuk bagi ular untuk mendeteksi tempat yang masih layak untuk ia hidup. Ini dia. Nggak terlalu besar sih, tapi lumayan lah. Ular ini ukurannya nggak terlalu besar ya, panjangnya sekitar 2,5 meter. Dan ini bisa dibilang ular anakannya dari Piton reticulatus. Kalau tadi udah nemuin kobra, sekarang nemuin piton yang masih kecil di sini. Piton ini mungkin lagi menjelajahi kawasan sekitar sini. Tapi lihat, dari awal tadi saya nemuin kobra sampai nemuin piton, ular-ular di sini nggak ada yang gemuk, nggak ada yang sehat ya. Kelihatannya agak sedikit sakit dan kurus-kurus. Mungkin karena faktor satu itu kenapa dia bisa kurus dan bisa kurang sehat. Di sini airnya kurang bagus. Faktor kedua adalah makanannya yang agak sulit karena memang unggas ataupun mamalia lain yang hidup di sekitar sini membutuhkan air yang bagus. Cuma karena airnya di sini nggak terlalu bagus ya, nggak jernih, airnya tercemar, jadi ular-ular di sekitar sini semuanya kurus. Saya harus berhati-hati memegangnya. Saya tak ingin ular ini terluka karena saya memegang atau sifat liarnya nggak hilang. Walaupun ular ini nggak terlalu sehat, tapi sifat liarnya nggak hilang ya. Sifat liarnya masih ada. Sanca kecil merupakan sasaran utama berburu karena memiliki nilai jual dari kulitnya. Perburuan ini sangat mengkhawatirkan. Ular ini terus mempertahankan dirinya dengan cara menyerang bolak-balik ya, terus-menerus menyerang seperti ini. Bila terus seperti ini, mungkin tidak akan ada satupun satwa yang bisa hidup di sekitar bantaran Kali Ciherang ini. Karena ular-ular di sini cukup sulit ya menemukan makanan. Mungkin bisa saja habitat mereka di sini tidak baik, tidak menjamin kesehatan mereka, akhirnya mereka akan punah. Itu yang saya khawatirkan. Mulai sekarang kita jaga sama-sama. Kita sadar akan menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang limbah ke sungai, karena mungkin ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan seperti yang ada di sini. Oke kawan, selamat menjelajahi habitatmu ya. Mudah-mudahan kamu masih bisa dapat makanan deh sekitar sini. Saya akan terus meneruskan perjalanan arah ke desa, karena di seberang sungai ini ada desa di situ. Saya mau lihat gimana kehidupan warga di sekitar sini. Tercemar. Semoga saja mereka tetap dapat meneruskan generasinya agar alam tetap seimbang. Sebuah desa yang tidak jauh dari aliran sungai yang tercemar limbah menjadi tujuan petualangan saya berikutnya. Nah, ini dia nih. Ini adalah perkampungan yang jaraknya nggak terlalu jauh dari sungai yang tadi. Mungkin sekitar 1 kilometer kalau kita jalan. Mungkin ular. Kenapa sih? Ular. Gimana? Ular makan. Hah? Makan bebek. Ayo. Lihat. Gimana, Pak? Gue rame-rame. Mana ularnya? Hah? Mana ularnya? Jangan dimatiin. Mas. Wow,
Ada juga ular sanca kembang. Tadi saya menemukan anakan ular sanca kembang. Ternyata induknya telah memasuki pemukiman warga. Awas. Meski tak berbisa, Reticulated python merupakan satwa yang ganas dalam melumpuhkan mangsa. Jangan gebuk, jangan. Aduh, ini makan apa sih tadi? Kulitnya kuat-kuat dengan panjang tubuhnya. Ular ini langsung meremukkan semua tulang-tulang mangsanya. Sanca kembang membutuhkan waktu 10 hingga 20 menit melilit tubuh korban dan memastikan mangsanya sudah tak bernyawa. Saya coba tangkap. Bunuh ya. Bunuh. Awas. Bunuh. Wajib. Bunuh. Jangan dimatiin. Enggak usah dimatiin, tadi pindahin lagi. Bunuh. Hei. Oke. Ntar ya, coba ditangkap dulu ya. Berani nih. Udah lepas. Ayo, bantuin. Ayo. Lihat ini. Ular piton yang ukurannya cukup besar ini. Panjangnya sekitar 3,5 meteran. Masuk ke daerah lingkungan penduduk bukan tanpa alasan ya. Karena ular ini lapar, di habitat aslinya sudah tidak ada makanan karena makanannya sendiri sudah berpindah tempat ke daerah perkampungan seperti ini. Tikus yang biasanya hidup di hutan sekarang banyak kita jumpai di perkotaan ataupun daerah-daerah seperti ini. Ular ini bisa saya amankan. Ini saya bawa balik lagi aja ya. Saya boleh ya. Pak, bantu saya ke sana Pak, ke sungai Pak. Saya bawa ke perahu aja. Saya akan bawa ular ini ke perahu lagi.